Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadir rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Qala al-musannifu hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita masih membahas pasal mengenai bab yang membahas tentang adabul wudu. Babu adabil wudu. Ujar Imam Ghazali, "Tsumma anwi raf'al hadasi aw istijabah as-salati. Wa la yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghaslil wajhi. Fala yasihha wudu'uka." Jadi setelah Imam Ghazali menjelaskan tentang Jarsidin duduk untuk berwudu menghadap kiblat. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kemudian Jarsidin basuh tangan 3 kali sebelum masuk ke dalam wadah. Dan membasuh tangan ini hukumnya wajib jika tangan kita itu ada najis. Makruh sunnah kalau tangan kita tidak ada najis. Jadi karena misalkan kisahnya ini kan bangun guring, kada tahu tangan kita itu kemana. Nah, sebelum berwudu, sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah, misalkan tempat wudunya bukan keran, tapi kolam atau ember, tangan kita dimasukkan ke dalam ember yang ada banyunya, maka membasuh tangan di luar kolam atau wadah tadi, kalau di tangan kita ada najis, hukumnya wajib. Nah, kalau tangan kita tidak ada najis, hukumnya sunnah. Nah, kemudian ujar Sidin, "Tsumma anwi raf'al hadasi aw istibahatas salati." Kemudian berniatlah. Nah, meskipun berniat yang dimaksud di sini bukan berniat sebagaimana niat dalam pengertian syar'i, yakni qasdun lil amal muqtarinan bil fi'li, bermaksud untuk melakukan amal tertentu yang bersamaan dengan perbuatan yang fardu. Seperti kita ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, maghrib tadi, di hati kita hadir usolli fardal maghribi ma'muman. Jadi usolli fardal maghribi ma'muman. Sebagai makmum 4 itu harus ada. Paling nyaman tuh bahasa Arab jadi ringkas. Amun bahasa Indonesia tuh bahasa Banjar panjang. Sanghajaku salat maghrib. Sanghajaku salat maghrib. Jadi makmum kan panjang. Tapi kalau bahasa Arab langsung aja Allahu Akbar, hati dihadirkan di hati usolli fardal maghribi ma'muman. 4 itu yang harus ada.
Adapun mustaqbilal kiblati salasa raka'atin lillahi ta'ala itu sunnah. Mun kalau digawi, tapi misalkan ngalih menghadirkannya itu minimal yang 4 tadi. Amunnya imam minimalnya usolli fardal maghrib selesai. Tanpa makmum imaman sah. Cuma dia tidak dapat pahala berjamaah. Nah, kalau wudu ketika membasuh air ke wajah, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Nah, itu niatnya ketika membasuh wajah. Tapi kenapa di sini Imam Ghazali menyebutkan kemudian berniatlah untuk raf'al hadas? Nah, di sini disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, di sini sekedar qasad. Qasad itu artinya memaksudkan, mengsengaja. Mengsengaja menggawi amal-amal sunnah sebelum nanti menggawi amal yang fardu. Fardunya kapan? Niatnya yang sebujurnya harus hadir ketika membasuh wajah. Nah, jadi ini supaya setiap amal itu jar Imam Ghazali tidak kosong daripada zikir kepada Allah. Jadi, makanya makruh berwudu tunaklah sambil berpandiran. Banyak berpandir sambil berwudu, makruh hukumnya. Kenapa? Karena bisa melalaikan dari zikrullah. Nah, niatnya apa? Di sini disebutkan raf'al hadas. Bagi yang ada hadas. Anak maghrib, misalkan tadi sebelum maghrib buang angin, berarti ada hadas. Berwudulah dia raf'al hadas. Wajib nih wudunya, karena hendak sholat. Misalkan imbah maghrib nih sampai isya belum batal lagi, belum batal maghrib sampai isya, tapi hendak berwudu, namanya itu tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Hukumnya apa? Sunnah. Maka niatnya bukan raf'al hadas. Kan ada hadas, apa yang diangkat? Ya kalau berwudu lagi misalkan hendak isya kena, maka niatnya bukan nawaitul wudu'a li rafil hadas. Apa niatnya? Nawaitul wudu'a li tajdidil wudu', khalas. Berniat wudu untuk memperbaharui wudu. Atau misalkan umum aja nawaitul wudu'a, selesai. Jadi artinya niat itu tergantung keadaan kita. Amun dasar ada hadas, maka raf'al hadas. Mungkin ada hadas, apa yang diangkat-angkat? Nah itu, jadi paham nih lah, jangan niatnya awal raf'al hadas terus raf'al hadas, padahal kededa hadas. Atau istibahatus shalah. Siapa yang dimaksud istibahatus shalah ini? Ada orang-orang tertentu yang hadasnya itu kada mau beampihan. Bekamih terus titik terus banyu kamih. Sebelum berwudu titik banyu kamih, haratan berwudu titik banyu kamih, tuntung berwudu ya titikkan terus banyu kamih. Artinya orang yang seperti ini tidak akan pernah hilang dari hadas. Maka niatnya pun bukan raf'al hadas. Lain lagi niatnya. Nah, biasanya orang tuha ya. Mulai kandoran sudah, jadi banyu itu keluar terus. Lain raf'al hadas. Jadi lain lagi. Niatnya apa? Nawaitul wudu'a listibahatis shalah. Ulun berniat wudu untuk diperbolehkannya mengerjakan sholat. Nah, orang yang seperti ini setiap mengadakan sholat fardu wajibnya berwudu. Kenapa? Karena terus keluar najisnya, keluar terus najisnya. Meskipun dia pakai pampers sudah. Nah, tetap ini maghrib berwudu, isya berwudu, dan berwudunya pun tidak seperti kita yang masih normal. Namun kita nih misalkan maghrib jam 6.20, kita hendak jam 6 berwudu, boleh. Orang yang seperti ini berwudunya jam 6, padahal masuk waktu maghrib jam 6.30, kada boleh. Kapan dia bolehnya berwudu? Pas masuk waktu sholat.
Jadi wudu dengan niat istibahatus shalah itu pelaksanaannya inda dukhulil waqtis shalah. Ketika sudah masuk waktu salat. Nah, jadi niat itu lain-lain, tergantung keadaan kita yang berwudu. Jelasin lah. Lalu jadi Imam Ghazali wala yambaghi an ta'zuba niyatuka qabla ghuslil wajhi. Wala yambaghi maksudnya la yajuz, kada boleh. An ta'zuba maksudnya an taghiba. Engkau itu kosong, ghaib, ghaba yaghibu. Ada an, ya, huruf yang menasabkan fi'il mudhari sesudahnya, maka dibaca an ta'zuba. Kada boleh hilang, ghaib, kosong niatmu, ya, niatukan niatmu qablal ghaslil wajhi, sebelum engkau membasuh wajah. Jadi jar Imam Ghazali itu niat itu sudah hadir mulai tuntung basuh tangan tadi. Jadi asalnya basuh tangan, kemudian hadirkan niat. Nah, tapi ini niat bukan yang muqtarinan bil fi'li. Jadi saya sampaikan sudah. Ini niat bahwa ya tadi supaya jangan kosong hati kita dari zikrullah. Fala yasihu wudu'uka, yang kalau kosong niatmu itu nanti maka tidak sah wudu'mu. Summa khudh ghurfatan li fika wa matmat wa tamatmat biha salasan. Summa khudh, kemudian ambillah olehmu ghurfatan. Ghurfatan ini satu cidukan dengan tangan. Ini orang mon bawadah ya pakai tangan, amunnya bekeran ya pakai tangan. Nah, dirapat-rapati jarinya supaya banyunya itu kada titik. Ambil satu cidukan. Untuk apa? Lifika, untuk mulutmu. Nah, fi di sini bukan fi harful jar, tapi ini isim. Maksudnya mulut. Nah, mulutmu. Termasuk mananya? Termasuk asmaul khamsah. Ya, isim yang 5. Fuka. Mulutmu. Nah, di sini karena ada li huruf jar, li fika, untuk mulutmu. Wa tamatmat biha salasan, kemudian berkumur-kumurlah dengannya dengan air yang dalam cidukan tadi 3 kali. Wa balik fi raddil ma'i ila ghalsah, kemudian sampaikanlah air itu sampai ghalsah. Ghalsah itu apa? Ra'sul hulqum, ujungnya tenggorokan, yaitu bagian dari mulut kita tuh yang ada apa tuh menonjol timbul di atas tuh, nah apa ngarannya tuh, nah sampai situ, sampai nang ada tahu aja kalau lah ada halus di atas, nah, jadi sampai ke situ banyak tuh, itu namanya hulqum. Illa an takuna shaiman, kecuali pian itu dalam keadaan shaim, puasa. Fatarfuku, maka hati-hati, ya, lemah lembut, jangan sampai lewat pada itu, pada hulqum, batal jadinya. Sengaja saja supaya ampeh haus. Nah, itu ngarannya sambil berwudu sambil batal, sambil menyelam sambil minum air, ya ini. Waqul, kemudian bacalah Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikri lak. Nah ini, engkau dihafali, mengkada hafal juga artinya barang. Ya Allah, tolonglah ulun untuk membaca kitabullahmu, membaca Al-Quran, wa kasrati dzikrilak, dan banyak berzikir kepada engkau. Nah, ini kenapa? Karena mulut tadi, matmadah, berkumur di mulut. Di mulut tuh kita membaca Al-Quran, di mulut tuh kita zikir kepada Allah. Mulut itu membantu hati kita untuk ingat kepada Allah. Zikir. Tangan membantu, mengetik tasbih itu membantu. Bila tangan sambil mengetik, cuman suara asal mengetik ya kada jadi zikir. Tapi sambil mengetik tasbih, mulutnya berzikir. Jadi tangan membantu mulut, mulut membantu hati. Gitu. Jadi lalu ketika kita berkumur, kita berdoa, ya Allah tolonglah ulun untuk membaca kitabullahmu, membaca Al-Quran, dan banyak-banyak mengingat engkau.
Engkau, banyak-banyak berzikir kepada Engkau. Itulah wasabbitni biqauli sabit, dan kuatkanlah ulun dengan ucapan yang sabit, yakni qaul la ilaha illallah. Tadi kita baca 50 kali tadi dalam Ratibul Haddad. Mudah-mudahan dengan sering membaca kita tahlil, nanti sakaratul maut kita dimudahkan juga membaca tahlil. Jar Nabi kita, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi kada gegampangan pian ketika sakaratul maut membaca la ilaha illallah itu kada gampang. Jadi jangan mau ukur itu ketika sekarang masih sehat. Mun wah ini nyaman aja. Jadi ada kisah seorang syekh berzikir terus ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdih. Rupanya burung beonya ini karena kerancakan mendengar hari-hari akhirnya bisa mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah bihamdih. Sekalinya pas burung beo diterkam kucing, ada data ucap tuh dengarnya la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallahnya burung beo itu di sini aja hendakannya. Kada sampai ke sini. Sampai di mulut, tidak sampai ke hati. Nah, jadi jangan kita bertahlil sebagaimana tahlilnya burung beo. Resapkan di hati. Mudah-mudahan kita nanti dimudahkan ketika sakaratul maut. Dan janji Rasulullah, siapa yang membaca la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah itu, kuatkanlah aku untuk membaca qaulus sabit yakni la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Summa khudh ghurfatan li anfika, kemudian ambillah satu cidukan air untuk hidungmu, li anfika, wastanshik biha thalathan, kemudian hiruplah air itu 3 kali. Wastansir ma fil anfi min rutubatin, kemudian keluarkanlah apa yang ada di dalam hidung, termasuk kemudian cairan-cairan yang ada di hidung, misalkan salis ma'at, apakah yang ada di hidung, imbayakan, jangan ditahan-tahan, jangan disayang-sayang, ya, dikeluarkan. Nah, waqul fil istinsyaq, dan bacalah zikir ini ketika menghirup, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, izinkan ulun itu menghirup harumnya aroma surga. Karena ini ada orang-orang tertentu tidak bisa mencium harumnya aroma surga. Padahal aroma surga itu sudah tercium dari jauhnya perjalanan 40.000 tahun, disebutkan dalam satu riwayat. Ya kadang mencium juga. Jadi surga itu saking harumnya, aromanya itu menyebar dalam jarak yang jauh, radius yang jauh. Kalau dalam hadis tadi disebutkan 40.000 tahun perjalanan, aroma surga itu tercium. Tapi ada orang yang tidak bisa mencium aroma surga. Nah makanya kita ketika istinsyak tadi, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, izinkan ulun menghirup harumnya aroma surga. Wa anta anni radin, dan engkau ya Allah terhadapku dalam keadaan ridha. Wa fil istinthar, dan ketika mengeluarkan air dari hidung, apa zikirnya? Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'iddar. Ya Allah, ulun berlindung kepada engkau dari aroma neraka dan buruknya dar, tempat kembali. Nah, jadi ketika menghirup, kita minta kepada Allah supaya diberikan kesempatan untuk mencium harumnya aroma surga, dan Allah dalam keadaan ridho. Ketika mengeluarkan, kita minta jangan sampai kita itu mencium aroma neraka. Artinya apa? Kada singgah kita. Aromanya aja kada mencium, apalagi singgah. Nah, itu. Jadi ini doa zikir yang diajarkan oleh Imam Ghazali untuk kita amalkan setiap berwudu. Jadi amun paham ini naklah,
Karena sawat bepanderan ketika berwudu tuh. Kenapa? Karena setiap gerakan wudu itu ada zikirnya, ada doanya. Nah, itu saja dulu yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Ada satu hal yang hendak kami sampaikan, khususnya kepada para masyarakat sekitar pondok, bahwa berdasarkan dari hasil ru'yat pemerintah Saudi Arabia, khususnya di Makkah Al-Mukarramah, hari Senin tanggal 19 Juni itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Jadi Senin tanggal 19 itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini Jumat berarti tanggal 5 sudah. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Nah, berarti kalau begitu wukuf di Arafah itu jatuh pada hari Selasa. Selasa itu tanggal 27 Juni 2023. Karena yang ngarannya wukuf ya tanggal 9 Zulhijjah. Nah, berarti esok harinya hari Rabu tanggal 28 Juni itu sudah masuk 10 Zulhijjah. Nah, karena itulah di pondok kita ini insyaallah nanti santri hari Selasa jangan kada puasa. Jangan kada puasa, rugi benar benar. Kenapa? Karena kata para ulama 9 Zulhijjah atau Yaumul Arafah itu hari terbaik sepanjang tahun. Jadi kalau ada malam terbaik sepanjang tahun itu malam Lailatul Qadar. Cuma malam Lailatul Qadar itu kita kada tahu di mana andakannya. Ya kalau di malam ganjil 21 sampai 29 tapi di malam keberapa kita kada tahu. Tapi untuk hari terbaik sepanjang tahun Allah beritahu yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Yang kita jika berpuasa di hari itu maka diampunkan dosa-dosa kita setahun yang telah lewat, setahun yang akan datang. Nah, jadi jangan kada berpuasa. Nah, berpuasanya hari apa? Hari Selasa, tanggal 27 Juni. Bukan hari Rabu. Kenapa? Karena yang namanya Shaum Arafah itu saum atau puasa ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Kalau puasanya esok harinya hari Rabu, itu jamaah haji tuntung lah, kada ada wukuf lagi hari itu. Nah, jadi nang benar karena kata Syekh Badruddin Aini pengarang kitab Syarah Bukhari. Jadi Jarsidin yang disebut Yaumul Arafah itu zaman wal makan. Makannya tempat yakni di Arafah sana di mana orang berkumpul dan itu waktu yakni 9 Zulhijjah. Nah, jadi itu satu. Jangan kada puasa hari Selasa. Sayang kita, rugi. Yang kedua, kenapa maka kemudian kita umpat Saudi bukan ikut keputusan pemerintah? Nah, sandaran kita adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Hadis ini dinyatakan sahih. Muttasil sanadnya, bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Jadi ada seorang sahabat namanya Husain bin Haris Al-Jadali. Siapa tadi namanya? Husain bin Haris Al-Jadali. Dia berkata, "Anna amira Makkah khataba." Sesungguhnya Amir Mekah telah berkhutbah. Nah, Amir Mekahnya saat itu adalah Haris bin Hatib. Siapa namanya? Haris bin Hatib. Jadi kata Haris bin Hatib, Amir Mekah kala itu, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mewasiatkan kepada kami, annan suka agar kami melakukan manasik haji, yakni kapan wukuf di Arafah, kapan mabit bermalam di Mina, kapan bermalam di Muzdalifah, maksudnya kapan melempar jumrah dan seterusnya, kapan nafar awal, kapan nafar sani. Jadi annan suka lirru'yah itu berdasarkan ru'yahnya penduduk Makkah. Jadi artinya yang menjadi patokan itu penduduk Makkah.
Makanya yang namanya perbedaan pendapat seperti ini dahulu waktu kita masih halus lah, itu kan pernah mendengar kita, pian soalah mendengar kayak Bahari beda pendapat masalah Idul Adha nih. Asa kada suah mendengar kita. Orang Bahari intinya patokannya Makkah. Apabila wukuf di Arafah berarti esoknya hari raya. Hanyar-hanyar nih aja beda pendapat masalah Idul Adha nih. Yalah. Bahari kada suah mendengar kita. Kenapa? Karena rujukan hadis tadi annan sukal ru'yah agar kami bermanasik haji dengan ru'yahnya penduduk Makkah. Karena yang namanya ibadah haji ia mengumpati pelaksanaan ibadah haji. Di mana andakan ibadah haji? Di Makkah, bukan di Indramayu. Atau pondok pesantren Az-Zaitun pimpinannya Mas Panji Gumilang itu. Bukan Syekh tapi Mas Panji Gumilang. Ya, kan kata dia haji cukup di Indramayu. Fa illam narahu, lalu kata Amir Makkah tadi, wali Makkah tadi, kalau kami tidak berhasil melihat hilal di Makkah, fa syahida syahida adlin, lalu bersaksilah dua orang saksi yang adil, wa nasakna bi syahadatihima, maka kami akan bermanasik haji sesuai dengan hasil ru'yat dua orang yang adil di luar Mekah tadi. Mungkin dari Indonesia, mungkin dari Mesir, mungkin dari Maroko, mungkin dari Iran, dari Irak, Afghanistan dan seterusnya. Karena di Mekah tidak berhasil di ru'yat. Jadi berdasarkan hadis ini, penetapan kapan 1 Zulhijjah, kapan tanggal 9 Zulhijjah di mana jamaah haji wukuf di Arafah, kapan Yaumun Nahar, hari sekaligus salat Id dan hari penyembelihan kurban, kapan hari-hari tasyrik yakni 19, 11, 12, 13 Zulhijjah, itu ditetapkan berdasarkan keputusan Amir Mekah. Ya kalau sekarang itu pemerintah Saudi Arabia. Meskipun dalam hal pelaksanaan saum Arafahnya jamnya kita beda, kita bermaju 5 jam berdahulu pada orang, tapi masih di hari yang sama, yakni sama-sama 27 Juni 2023. Meskipun pelaksanaan salat Id-nya di jam yang berbeda karena kita 5 jam lebih awal, tapi masih di hari yang sama, yakni sama-sama hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Nah, atas dasar hadis inilah kemudian di MDM, di pondok kita ini, kita akan melaksanakan salat Id itu pada hari Rabu. Jadi puasanya jangan Rabu, karena puasa hari raya itu haram hukumnya. Puasanya Selasa. Nah, hari Rabunya kita hari raya. Nah, untuk penyembelihan kurban kita Kamis. Jadi kenapa tidak hari Rabu? Mungkin ada dari para pekurban itu yang sidin hari rayanya Kamis. Kalau sidin hari rayanya Kamis, hewan kurbannya kita sembelih dahulu, kada sah kurbannya. Karena kurban itu setelah sholat Id. Nah, jadi khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat, maka kurban di pondok kita adakan hari Kamis. Kami mengundang jamaah sekalian, warga masyarakat untuk membantu. Karena insya Allah ketua panitianya Pak Topo kan. Karena yang disembelih ini banyak, 3 ekor sapi, 1 ekor kambing. Ini pun masih banyak yang mau ikut berkurban. Ya kalau kita buka mungkin 4 atau 5 masih mungkin. Tapi kita khawatir kada sanggup. Kada sanggup. Mau menyembelihnya setemat ya. Nang laos ini menyisilnya dan seterusnya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan 3 ekor itu maksimal asar tuntung sudah. Mudah-mudahan. Jadi mohon bantuan warga masyarakat. Untuk kupon Pak RT nanti kita bagikan. Ya. Nah itu pemberitahuan sekaligus pengumuman dan alasan kenapa kita melaksanakan sholat Id itu hari Rabu. Kita tidak menyalahkan siapapun, kami hanya menjelaskan ini alasan kami mengapa kami hari Rabu. Tidak dengan hisab sebagaimana Muhammadiyah, ya, tapi ru'yat wali Mekah. Nah itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan para santri sehat, barataan.
Kemudian ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, guru-guru yang mengajar din sehat, para tukang yang juga membangun pondok ini sehat, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Kemudian mohon izin juga, mohon doa juga ulun insyaallah hari Selasa ini ujian tertutup sidang disertasi untuk doktoral. Nah, mohon doa mudah-mudahan dimudahkan, termasuk tadi ada donatur yang minta didoakan hari Senin putranya masuk rumah sakit untuk Selasa operasi kaki. Mudah-mudahan dilancarkan operasinya, disehatkan badannya, disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Keluarga diberikan kesabaran. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.